Suatu pagi, dua orang sahabat bernama Taichi dan Rin sedang berangkat sekolah bersama. Tiba-tiba ada daun bercahaya hijau yang memanggil nama Taichi. Sementara itu di suatu tempat di Isekai, kita melihat seorang putri kerajaan yang sedang menggambar lingkaran sihir yang amat sangat besar. Seketika ada pembunuh yang datang dan langsung menusuk satu pengawal yang mengawal sang putri. Pembunuh itu meneteskan darah pengawal tadi ke lingkaran sihir yang membuatnya berhenti aktif. Ketika pembunuh itu akan membunuh sang putri, pengawal yang sekarat tadi langsung menusuknya dari belakang. Kita kembali ke tempat Taichi dan Rin yang tiba-tiba ada lingkaran sihir pemanggil di bawah mereka. Taichi mencoba bergerak dan sepertinya lingkaran sihir itu terus mengikutinya. Jadi dia langsung mengeluarkan Rin dari sihir itu. Namun Rin malah berlari ke arahnya lagi dan mereka pun tiba-tiba terpanggil ke Isekai. Taichi berusaha membangunkan Rin yang pingsan setelah pemanggilan ini. Rin membuka matanya dan dia bingung ketika melihat rerumputan yang luas yang tidak mereka kenal itu. Sorenya, Rin mencoba memeriksa ponselnya dan melihat jika tidak ada sinyal di sana. Taichi berpikir jika mereka mungkin tidak berada di bumi dan berada di dunia yang berbeda. Taichi sadar jika lingkaran sihir tadi bukanlah semacam efek CGI, dan dia merasakan ada kekuatan aneh di dalamnya. Rin meminta Taichi untuk berhenti dan mengatakan kalau hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Tetapi seketika mereka kaget bukan main di saat mereka melihat monster raksasa yang tampak seperti kuda hitam besar. Kuda monster itu tampak sangat mengerikan dengan tanduk dan mata merahnya. Kuda itu menyerang mereka tetapi Taichi langsung menyelamatkan Rin dari serangan itu. Lalu dia menyuruh Rin untuk lari dari sana segera dan menjauh darinya sejauh mungkin. Menurutnya lebih baik ada satu orang yang mati di sini daripada keduanya menjadi korban. Taichi pun langsung berlari ke arah kuda monster itu untuk memancingnya menjauh dari Rin. Dia melemparkan batu ke arah monster itu yang membuat monster itu semakin marah. Kuda itu berlari ke arah Taichi dan siap membunuhnya. Namun seketika ada serangan dari seseorang yang menyelamatkan hidup Taichi. Seorang pria buta bernama Barada tiba-tiba muncul di sana dan memuji keberanian Taichi. Barada maju ke depan untuk menebas monster itu dengan pedangnya. Kuda itu mengamuk dengan menyemburkan api dari mulutnya. Tetapi di saat yang sama, ada panah dengan aura hitam yang melesat dan membuat kuda monster itu tertunduk. Setelah itu, seorang pria yang merupakan teman Barada yang bernama Raquelta muncul di sana. Dia berjalan keluar dari semak-semak dan mengatakan pada Taichi jika kuda itu adalah kuda obsidian. Mereka memanggilnya begitu karena tanduk di kepala monster itu adalah batu obsidian. Lalu ada seorang loli datang dan ternyata dia adalah anggota parti Barada juga yang bernama Mehira. Mehira menggunakan sihir api untuk membakar monster itu hingga mati. Taichi terkesan dengan kekuatan itu dan menganggapnya sangat hebat. Saat itu dia yakin kalau sekarang dia dan Rin sudah terpanggil ke Isekai oleh lingkaran sihir aneh itu. Taichi mengepalkan tangannya dan berkata kalau dia akan bertahan hidup di dunia ini bersama dengan Rin. Malam itu, Barada dan yang lainnya sedang duduk di depan perapian. Raquelta bertanya pada Taichi tentang dari mana asal mereka. Taichi bingung mau menjawabnya bagaimana karena meskipun diceritakan juga tidak ada yang mempercayainya. Barada meminta Raquelta berhenti jika memang Taichi tidak mau membicarakannya. Taichi diam dan mendengar pembicaraan mereka yang bilang akan pergi ke kota yang bernama Aspire. Taichi bertanya pada Barada apakah mereka boleh pergi bersama ke kota itu. Barada menepuk punggung Taichi dan mengatakan kalau dia akan membawa mereka ke sana dan memastikan mereka aman. Raquelta juga tidak bisa membiarkan gadis cantik seperti Ren ditinggal di hutan berbahaya seperti itu. Namun sebelum berangkat besok, Barada meminta Taichi untuk berbaikan dengan Ren dulu karena dia dari tadi tampak sangat marah padanya. Akhirnya Taichi mendekati Rin dan berbicara berdua saja. Dia bertanya kenapa dari tadi Rin tampak sangat marah padanya. Rin mengatakan dengan sedih agar Taichi tidak melakukan hal seperti itu lagi nanti. Rin mengatakannya sambil menangis karena dia benar-benar sangat mengkhawatirkan Taichi yang dia kira beneran akan mati.
Taichi meminta maaf pada Rin dan dia berjanji pada Rin kalau mulai sekarang dia tidak akan meninggalkannya sendirian. Sekarang mereka sudah berbaikan dan mereka pun melakukan tos seperti yang biasa mereka lakukan sejak kecil. Keesokan paginya mereka memulai perjalanan menuju kota. Akhirnya mereka sampai di kota Aspire cukup cepat. Di sana Meihira mengatakan kalau kota itu adalah kota yang cukup penting bagi kerajaan Elistine meskipun terletak di perbatasan. Raquelta bertanya apakah mereka benar-benar ingin menjadi petualang. Namun Taichi dan Rin sudah membulatkan tekad mereka untuk bertahan hidup di dunia ini dan melakukan sesuatu yang mereka bisa. Berada memberikan sekantung uang pada mereka berdua karena menjadi petualang membutuhkan modal untuk membeli senjata. Lalu mereka bertiga pergi dari sana seperti seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Setelah itu kita melihat Taichi dan Rin datang ke serikat petualang kota itu untuk mendaftar menjadi petualang. Mereka bertemu dengan resepsionis yang bernama Mari yang menanyakan beberapa hal pada mereka berdua. Lalu mereka diberikan buku pedoman serikat yang tulisannya tidak dikenal. Mereka bingung kenapa mereka bisa membaca tulisan di buku itu dan dari awal kenapa juga mereka bisa berbicara dengan orang-orang di dunia ini ya. Mari pun mengeluarkan bola kristal pengetesan sihir dan memberitahu mereka untuk meletakkan tangan mereka di atasnya. Mari mengatakan jika mereka tidak memiliki sihir, maka mereka juga tidak diperbolehkan mendaftar menjadi petualang. Rin mencoba menyentuh kristal itu pertama dan membuat Mari kaget karena reaksi kristalnya yang sepertinya cukup hebat. Lalu dia meminta Taichi untuk menyentuh kristalnya dan seketika kristal itu malah pecah seketika. Mari langsung panik dan memanggil seseorang dan ternyata yang dipanggil itu adalah Master Serikat. Dia bernama Gerald. Gerald mengatakan kalau mereka berdua sekarang tidak bisa mendaftar. Lalu dia mengatakan kalau mereka harus pergi bersama gadis di sampingnya ke suatu tempat. Gadis itu bernama Miura. Miura akan membawa mereka berdua untuk mendapatkan nasihat dari seseorang. Taichi dan Rin tidak punya pilihan lain selain ikut meskipun mereka sedikit mencurigainya. Lalu Miura membawa Taichi dan Rin pergi ke sebuah gubuk yang tampak sangat tua. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita penting yang bernama Lemia. Lemia menyambut mereka berdua dengan senyuman. Lalu mereka berbicara di ruang makan. Miura memberitahu tentang apa yang terjadi di serikat tadi, dan Gerald ingin Lemia saja yang mengetes mereka berdua. Lemia memberikan alat buatannya yang bisa mengetes kapasitas sihir. Singkatnya, alat itu akan mengukur seberapa banyak sihir yang bisa ditampung dalam tubuh mereka berdua. Lalu Lemia mengaktifkan alat sihir itu yang tampaknya dia sendiri juga terkejut dengan hasilnya. Miura melihat hasilnya juga dan dia kaget dengan betapa banyak kapasitas sihir milik Taichi. Lemia mengatakan pada mereka jika mulai sekarang mereka akan menjadi muridnya. Lalu kita sedikit melihat pembunuh waktu itu yang melaporkan kalau sihir putri masih aktif meskipun sudah terganggu. Mereka sudah tahu dengan kehadiran orang-orang yang tersesat dari dunia lain. Kita kembali ke tempat Taichi. Ternyata dia memiliki kapasitas sihir 120.000 dengan kekuatan sihir 40.000. Sementara Rin memiliki kapasitas 37.000 dan kekuatan sihir 5.000. Miura menjelaskan kalau biasanya orang dengan kapasitas 10.000 dan kekuatan 2.000 saja bisa menjadi ksatria ataupun penyihir kerajaan. Sekarang mereka seharusnya paham kenapa Lemia ingin menjadikan mereka murid. Karena meskipun mereka punya kapasitas dan kekuatan yang sangat besar, mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan itu. Miura memperingatkan kalau mereka tidak melatih pengendalian sihir, maka hanya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Jika mereka berhasil melewati latihan itu, mungkin mereka bisa menjadi penyihir tingkat tinggi. Namun untuk Taichi, dia bisa saja menjadi orang yang bisa memusnahkan kerajaan dengan kekuatannya seorang diri saja. Lemia juga memberitahu kalau Taichi bisa mendapatkan apa yang dia mau, termasuk kekuasaan ataupun wanita. Keesokan harinya, Lemia memulai pagi dengan memberi mereka sarapan besar dan lezat. Dia meminta mereka untuk tidak perlu sungkan di rumah ini. Lalu dia menjelaskan dasar-dasar sihir ketika sedang makan. Miura mengatakan jika penyihir memberikan energi sihir mereka pada roh untuk bisa menggunakan sihir.
Di dunia ini ada 4 roh sihir, yaitu api, air, angin, dan juga tanah. Yang lebih penting, penyihir tidak bisa memilih roh sihir yang akan mereka gunakan. Namun roh sihir sendirilah yang akan memilih penyihir. Biasanya para penyihir hanya bisa menggunakan satu atribut yang disebut single magician. Namun ada beberapa orang yang bisa menggunakan lebih dari satu atribut. Contohnya adalah Miura yang bisa menggunakan api dan juga tanah yang disebut dual magician. Sementara untuk Rin, dia memiliki 4 atribut atau kuat magician. Taichi dengan bersemangat ingin mendengar apa atributnya. Namun Lemia sendiri tidak tahu apa atribut yang dimiliki oleh Taichi. Dia berkata kalau Taichi itu adalah penyihir alami yang disebut sebagai unique magician. Penyihir alami ini berbeda dengan penyihir biasa yang meminjam kekuatan roh untuk menggunakan sihir. Karena Taichi bisa mengendalikan roh itu sendiri tanpa harus meminjam kekuatannya. Untuk itulah penyihir alami harus membuat kontrak dengan roh agar bisa menggunakan kekuatan sihir itu. Sekarang Taichi seharusnya mengerti kenapa dia punya kekuatan untuk menghancurkan satu kerajaan seorang diri. Taichi hanya mengatakan jika dia tidak tertarik dengan politik ataupun menguasai kerajaan. Namun Lemia hanya berkata kalau perkataan itu tidak cocok dikatakan oleh seorang terkuat di dunia. Untuk Taichi sendiri mungkin dia bisa menggunakan sihir kegelapan, cahaya, atau bahkan mungkin bisa mengendalikan ruang dan waktu. Jadi sebelum Taichi tahu apa atributnya, mereka harus memulai latihan sekarang juga. Lalu Lemia menunjukkan cara menggunakan energi sihir yang dikumpulkan ke kepalan tangan dan melepaskannya. Taichi sangat kelelahan dengan latihan itu karena Lemia meminta dia menguasainya juga hari ini. Sementara itu, Miura membimbing Rin dan mengajarinya dasar-dasar merapal mantra. Dia mengatakan pada Rin jika merapal mantra, seseorang harus memiliki imajinasi yang jernih. Rin belajar merapal mantra api dan modifikasinya dengan membayangkan gas yang mudah terbakar. Hal ini sangat mengejutkan Miura karena dia baru pertama kali melihat api yang seperti itu. Sore harinya, Rin datang untuk memeriksa Taichi yang sedang terbaring lemas karena dia tidak berhasil melakukannya. Laki-laki Taichi mendengar suara anak kecil itu yang sedang menyemangatinya. Lalu suara itu memberikan tips agar Taichi bisa melakukannya. Seketika ada cahaya yang bersinar di tangan Taichi yang mungkin kekuatannya adalah cahaya. Taichi merasa kalau suara aneh itu terus membantunya selama ini. Setelah itu, mereka berdua datang ke rumah untuk makan malam. Taichi dengan bersemangat memakan semua masakan Lemia yang sangat lezat seperti biasanya. Lemia sadar jika menggunakan sihir sangat lama maka akan menguras tenaga. Mereka akan membutuhkan makanan yang banyak sebagai ganti energi itu. Lemia memuji Rin karena sudah membuat kemajuan sebesar ini hanya dengan latihan sehari saja. Namun Rin mengatakan kalau semua ini berkat Miura yang mengajarinya dengan baik. Lemia mengatakan pada Taichi jika mulai besok dia harus melatih kekuatan tangan kirinya. Latihan ini akan terus dilanjutkan sampai Taichi bisa menggunakan kekuatannya di seluruh tubuhnya. Karena dengan begitu tubuh Taichi bisa diperkuat dengan latihan ini. Malam itu, Miura berjalan ke arah Lemia dan bertanya padanya tentang Taichi dan juga Rin. Lemia sepertinya mengetahui sesuatu tentang masalah mereka berdua. Namun dia hanya mengatakan kalau dia akan melatih mereka dalam 3 minggu ke depan agar bisa bertarung dengan baik. Sementara itu di saat yang sama, putri kerajaan sedang memohon pada sang dewi untuk membantunya. Beberapa hari kemudian kita melihat Taichi dan Rin mengikuti tes fisik untuk melihat seberapa jauh mereka telah berkembang. Taichi melawan seekor monster yang bernama Venwolf. Taichi tersenyum dan menggunakan sihir dengan tinjunya untuk melumpuhkan monster itu. Lalu dia mengakhiri hidup monster itu dengan menusuknya dengan pedang. Sementara itu, Rin sudah bisa menggunakan sihir dan dia membunuh banyak monster kelinci bertanduk dengan sihirnya itu. Rin menggunakan sihir tanah, air, angin untuk menghabisi semua monster yang ada di sana. Lalu Taichi datang ke sana dan memuji Rin yang sudah menjadi sangat kuat. Lemia memuji mereka berdua ketika sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Miura juga terkesan dengan kekuatan Rin yang sudah meningkat cepat saat itu hanya dalam beberapa hari latihan.
Miura juga terkesan dengan kemampuan Rin yang bisa beradaptasi dengan cepat ketika dia sedang menggunakan sihir. Seketika kita melihat Taichi dan Rin bertemu dengan monster kuda obsidian. Namun sekarang mereka sudah jauh lebih kuat dan mereka mampu mengalahkan monster itu dengan sangat mudah. Selanjutnya mereka kembali ke rumah untuk makan malam. Mereka menyiapkan makanan lezat untuk merayakan kelulusan mereka melewati ujian hari ini. Lemia mengatakan kalau Taichi dan Rin akan segera pindah ke kota setelah latihan ini. Dia meminta mereka untuk menjadi petualang karena mereka sudah tidak bisa makan gratis lagi di sana. Lemia memberitahu mereka satu hal. Dia tahu kalau mereka berdua adalah sosok yang tersesat. Lemia hanya pernah membacanya dalam buku. Namun melihat mereka berdua, mungkin mereka sudah dipanggil ke dunia ini oleh seseorang. Untuk mengetahui alasan mereka dipanggil ke dunia ini, mereka harus menanyakannya pada sang pemanggil. Tetapi sihir pemanggilan adalah sihir tingkat tinggi yang pasti akan susah menemukan orang itu. Taichi malah senang dan mengatakan, jika penyihir tingkat tinggi itu sangat sedikit di dunia ini, maka mereka akan lebih mudah menemukan orang itu. Taichi sangat bersemangat kalau mereka bisa pulang. Namun Lemia ragu mengatakan kalau mereka bisa pulang atau tidak. Setelah makan malam, Taichi berbicara bersama dengan Rin. Namun Rin tampak murung karena mungkin semuanya tidak akan berjalan semulus itu. Taichi berterima kasih pada Rin karena di saat situasinya gawat waktu itu, Rin tetap mau ikut bersamanya. Jika Rin tidak ikut waktu itu, mungkin Taichi sudah mati sejak awal. Sekarang mereka harus menjadi mandiri dengan menjadi petualang dan menghasilkan uang sendiri. Lalu mereka akan menggunakan pengaruh mereka untuk menemukan penyihir yang sudah memanggil mereka ke sini. Sekarang itu adalah tujuan mereka berdua. Setelah berbicara dengan Rin, Taichi tiba-tiba terbangun sendirian. Setelah dia mendengar suara aneh itu lagi, Taichi bertanya-tanya siapa sosok suara itu. Namun cahaya hijau dengan suara itu malah seketika menghilang dari sana. Beberapa minggu kemudian kita melihat Taichi bangun dari tempat tidurnya setelah bermimpi tentang suara yang sama waktu itu. Dalam mimpinya itu, kita melihat suara aneh yang terus berkata kalau dia akan segera menemui Taichi. Saat itu, Taichi membuka jendela penginapan yang ternyata dia dan Rin sudah pindah ke kota seminggu yang lalu. Waktu itu, Taichi datang ke serikat untuk mendaftar menjadi petualang. Mereka juga sudah bertemu dengan parti Barada yang sudah menyelamatkan mereka dulu. Sekarang mereka berdua menyelesaikan banyak misi sebagai petualang peringkat E. Saat itu, Rin menghabiskan waktunya untuk belajar di perpustakaan dan mempelajari segala macam hal di dunia ini. Dia mengetahui kalau kerajaan tempat mereka berada saat ini berada di benua barat. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan dengan sihir paling maju di dunia ini. Populasi manusia di kerajaan ini sebanyak 20 juta orang. Lalu Taichi datang ke sana dan melihat Rin yang sedang serius mempelajari tentang pengetahuan dunia ini. Mereka melihat peta yang menunjukkan jika jarak kota ini dengan ibu kota Wenefix sangatlah jauh. Lalu ada seorang gadis yang bernama Almeida menyajikan mereka teh pagi. Lalu dia memberikan surat dari serikat untuk mereka berdua. Taichi membaca surat itu yang ternyata itu adalah surat pemanggilan. Jadinya Taichi dan Rin langsung pergi ke tempat master serikat. Lalu Mari memberikan misi penyelidikan di perkampungan pada mereka berdua. Gerald mengatakan jika ada informasi tentang barang curian yang diselundupkan di perkampungan itu. Jadi tugas mereka berdua adalah mencari tahu tentang informasi tersebut. Dalam misi itu sudah ada tanda kalau misi itu sudah gagal diselesaikan 2 kali. Ternyata Lemia sudah mengatakan pada Gerald kalau kekuatan Taichi dan Rin bisa membuat semua musuhnya lari terbirit-birit. Jadinya jika mereka berhasil menyelesaikan misi ini, maka mereka berdua akan dipromosikan menjadi petualang peringkat D. Setelah menerima misi itu, kita melihat Taichi dan Rin akan bersantai dulu sebelum memulai misi penyelidikan mereka malam nanti. Saat itu Rin datang ke toko buah untuk membeli buah yang bernama Melila. Tetapi harga buah itu melonjak 2 kali lipat dari biasanya. Pedagang itu meminta maaf pada mereka berdua karena buah Melila saat ini tinggal sedikit dan harga itu sudah sangat murah.
Pedagang itu juga memberitahu mereka kalau mungkin kereta yang membawa stok buah itu diserang monster dalam perjalanan. Pedagang itu berharap ada seseorang yang bisa mengatasi masalah ini ya, yang entah itu ulah monster atau malah sebenarnya ulah manusia. Taichi dan Rin menikmati buah itu dan membicarakan rumor tentang kereta pengangkut yang diserang oleh monster. Artinya mungkin kejadian hilangnya pasokan persediaan makanan ini berhubungan dengan misi mereka berdua. Malam itu, Taichi dan Rin melihat orang-orang yang membawa barang diangkut keluar dari pintu belakang bar. Jadi mereka masuk ke dalam dan meminta bartender untuk beberapa bir. Lalu Taichi mulai berbicara tentang kenaikan harga barang-barang di kota. Jadi dia mengatakan kalau dia berencana untuk membuat bisnis dengan menjual barang-barang curian itu. Bartender meminta mereka pergi karena ini bukan bisnis untuk anak kecil seperti mereka. Namun Taichi mengeluarkan sekantung uang untuk membuat semua orang di sana ingin merebut uang itu. Sampai akhirnya mereka berdua menghajar semua orang di sana dan menanyakan tentang dari mana barang-barang itu. Namun bartender mengatakan, jika semua orang di sana hanya diminta untuk mengangkut barang saja, mereka tidak punya urusan tentang penyerangan kereta. Jadinya Taichi dan Rin memutuskan pergi dari sana karena mereka kelihatan tidak berbohong. Ketika dalam perjalanan, mereka melihat 3 ninja wanita mengikuti mereka dari belakang. Jadi mereka berdua memancing para musuh keluar dari persembunyian mereka. Lalu ketika ninja itu menyerang Taichi dengan senjata mereka, Taichi menahan pukulannya agar tidak membunuh para ninja itu. Rin menghempaskan satu ninja yang membuatnya langsung terjatuh. Lalu Taichi langsung membuat gadis ninja itu pingsan. Taichi bertanya pada satu ninja yang tersisa apa yang akan dia lakukan sekarang, karena sepertinya situasi sudah berbalik. Tetapi seketika gadis yang dipukul Taichi tadi masih bisa bangun dan menggunakan bom asap agar dia bisa melarikan diri. Sekarang kita melihat satu ninja yang dibuat pingsan Taichi tadi sudah diikat di penjara di dalam serikat. Keesokan paginya, Taichi dan Rin bertemu dengan Miura di restoran kota. Mereka membicarakan semua yang terjadi di kota belakangan ini ya. Dia mengatakan jika belakangan ini ya, ada banyak kasus tentang banyak buah melila yang dicuri di hutan utara. Jadi mereka akan datang ke hutan utara dan menyelidiki masalah ini ya. Hadiah misi itu cukup menggugah selera, karena jumlah hadiahnya adalah 500 perak. Saat itu mereka sudah dalam perjalanan menuju hutan utara untuk menyelidiki hutan melila. Setelah beberapa saat perjalanan, mereka akhirnya sampai di hutan utara dan bertemu dengan beberapa orang yang bekerja di sana. Mereka adalah Makil, Laite, dan juga Kasim yang punya ciri khas villain tersembunyi seperti Aizen. Ketika Taichi bersalaman dengan Kasim, dia merasakan ada sesuatu yang aneh dari orang itu. Setelah itu, mereka semua berjalan di ladang untuk melihat pohon melila. Rin menggunakan mantra penginderaan sihir pada tongkatnya untuk menangkap jejak sihir yang tersisa di daerah itu. Dia akhirnya menemukan sinyal yang menunjukkan ada monster besar yang sedang menuju ke arah mereka. Mereka menunggu sebentar dan melihat ada pasukan monster orc yang dipimpin oleh Ogre. Taichi meminta Miura untuk mengurus 3 kerucu orc itu dengan pedangnya, sementara dia sendiri akan menghadapi ogre besar itu sendirian. Lalu kita melihat Miura yang menggunakan teknik pedangnya untuk membunuh para orc yang terus berdatangan. Sementara para pekerja sedikit meremehkan Taichi yang tampak tidak terlihat kuat. Namun Taichi langsung menggunakan peningkatan kekuatannya level 30 untuk menghadapi monster itu. Hasilnya Taichi langsung membunuh monster itu dengan sekali serangan saja. Malamnya Taichi dan yang lainnya membahas tentang Kasim yang tampak sangat mencurigakan, karena ada kemungkinan serangan tadi itu juga dipersiapkan oleh seseorang. Namun Miura meminta mereka untuk tidak menyimpulkannya lebih awal. Taichi dan Rin setuju dengan Miura dan membuat jebakan pada musuh lebih dulu untuk memastikannya. Sementara itu di lain tempat, kita melihat wanita misterius yang sudah membunuh banyak orang di hutan. Dia mengambil darah para manusia itu dan membentuk bola merah darah yang sangat pekat. Dia berkata kalau kesenangannya akan dimulai besok. Keesokan harinya kita melihat Geralt membuka sel ninja wanita waktu itu. Dia bertanya pada wanita itu,
Apakah dia sudah memutuskan untuk bicara sekarang? Di sisi lain, kita melihat Taichi dan kelompoknya berjalan melalui pertanian Melilla. Rin menggunakan mantra deteksi sihirnya untuk menemukan para pencuri. Pada akhirnya mereka menemukan beberapa jejak kaki manusia, dan di sana juga ada perapian yang baru saja dipadamkan, dan mereka pun langsung lari untuk mencari para pencuri itu. Di sana para pencuri mencoba melawan dengan mengeluarkan pedang mereka. Namun Taichi menakut-nakuti mereka kalau dia adalah petualang yang disewa untuk menangkap mereka bertiga. Jadinya NPC hanyalah NPC, mereka langsung menyerah tanpa melawan sedikit pun. Para pekerja Melilla membawa para pencuri itu untuk diserahkan pada penjaga kota. Sementara itu Qasim berterima kasih pada Taichi dan yang lainnya atas bantuan mereka ini. Taichi sekali lagi bersalaman dengan Qasim yang sangat aneh itu. Menurutnya, tangan seorang pekerja kebun Melilla tidak sehalus ini. Selain itu, Qasim juga mengetahui tentang Orc dan juga Ogre waktu itu. Jadinya Taichi bertanya siapa sebenarnya Qasim itu. Qasim langsung tersenyum dan tertawa seperti para villain lainnya. Dia dengan bodohnya mengatakan kalau semua yang terjadi di ladang ini adalah ulahnya. Dari awal tujuannya hanyalah memancing mereka bertiga ke sana untuk mengetahui seberapa kuat mereka itu. Saat itu, seorang wanita misterius kemarin muncul yang ternyata dia adalah rekan Qasim. Nama wanita itu adalah Grami. Grami akan bertarung dengan Miura dan Rin yang sepertinya sudah siap menyerangnya. Miura bergegas maju untuk menyerang Grami dan beradu pedang dengannya. Di sisi lain kita tahu kalau Grami adalah penggila pertarungan yang suka mempertaruhkan nyawa. Jadi dia tidak akan menggunakan trik licik dengan membunuh seseorang secara sembunyi-sembunyi seperti para assassin. Mereka berdua saling menyerang beberapa kali dan beradu kekuatan. Rin juga mencoba menyerang Grami dengan menggunakan bola api. Hal ini membuat Grami melompat mundur dan dia membalas mantra itu dengan serangan angin. Rin mengikutinya dengan memanggil tornado yang membuat Grami semakin tertarik dengan Rin. Rin mencoba sebaik mungkin untuk memberikan waktu bagi Miura agar sihir peningkatan fisiknya bisa digunakan lagi. Lalu Rin terus menyerang Grami dengan mantra gabungan elemen air dan tanah yang membuat Grami menjadi semakin bersemangat. Di sisi lain, Qasim memanggil monster panggilan dari dimensi lain yang disebut Frost Element. Taichi mencoba menyerang dengan kekuatan level 30 untuk menghancurkan Frost Element. Namun seperti yang kita duga, monster elemental tidak mempunyai wujud fisik yang artinya serangan fisik tidak akan mempan. Kita kembali ke tempat Rin yang mencoba menyerang Grami ketika sedang bertarung dengan Miura. Namun Grami memanfaatkan Miura untuk menjadi tameng dagingnya. Jadinya Rin mau tidak mau harus menonaktifkan sihirnya itu. Lalu saat itu Miura terkena serangan Grami yang membuatnya terdorong ke belakang. Sementara itu Taichi mencoba menyerang monster itu dengan pedangnya. Tetapi monster es itu tidak terpengaruh dan hanya kembali menjadi seperti semula saja. Lalu Qasim mengeluarkan bola energi kehidupan dengan darah yang dibuat Grami tadi malam. Lalu dia memberikan ke monster miliknya itu. Bola darah itu mengubah monster itu menjadi merah darah yang sangat pekat. Qasim memberinya nama Red Element. Qasim menyuruh monsternya itu untuk menyerang Taichi lagi. Serangan monster itu membuat Taichi terpental ke belakang cukup jauh. Lalu kita melihat Taichi yang berdarah untuk pertama kalinya di Isekai. Qasim mendekatinya dan mengatakan kalau dia menginginkan kekuatan Taichi. Untuk itulah dia membutuhkan dua gadis itu sebagai sandera agar Taichi mau menuruti apapun perintahnya. Jika Taichi berani melawan, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kedua gadis itu nantinya. Lalu kita melihat Miura dan Rin yang sudah kewalahan menghadapi Grami. Miura tergeletak pingsan setelah terkena pukulan telak di perutnya. Sementara Rin sudah kehabisan banyak tenaga karena menggunakan banyak sihir di pertarungan tadi. Tetapi Miura tersenyum dan mengakui kalau Grami itu memanglah kuat. Sekarang mereka akan kembali ke cara bertarung mereka yang asli. Ternyata selama ini mereka hanya bertarung untuk mencoba cara bertarung yang baru dan membuat sedikit tes agar bisa membuat strategi pertarungan baru.
Perkataan ini malah membuat Grammy semakin marah dan ia pun menyerang Miura dengan pedangnya. Namun setelah Miura sedikit terdesak, Rin langsung menciptakan pedang petir untuk menyerang Grammy. Seketika Miura muncul dari belakang dan menendang Grammy hingga terpental dari sana. Setelah itu, Rin menciptakan pedang tanah dan membuat celah untuk menusuk Grammy dengan pedang petirnya. Grammy masih bisa berdiri. Jadinya mereka berdua akan mengakhiri pertarungan itu. Rin menggunakan sihir tornado yang dicampur dengan sihir api untuk membuat ledakan. Lalu Miura langsung menebas Grammy dengan pedang apinya. Sekarang Grammy sudah kalah. Dia mengakui kalau dia kalah hari ini. Dia berkata kalau dia akan menjadi lebih kuat setelah mendapatkan luka. Dia menjilat darahnya sendiri seperti orang aneh dan seketika Kasim datang ke sana. Dia memperingatkan mereka berdua untuk tidak melawan jika tidak ingin Taichi terluka. Lalu mereka melihat Taichi yang sudah terbaring penuh darah di bawah kaki Red Element. Kasim meminta mereka berdua untuk menyerah dan mengikuti apa yang dia perintahkan. Taichi mencoba menghentikan Kasim dan dia tidak akan membiarkan mereka berdua menjadi sandera karena dirinya. Taichi bertanya-tanya tentang di mana kekuatan cheat-nya. Bukankah dia punya kekuatan untuk menghancurkan kerajaan seorang diri? Sampai akhirnya suara aneh itu muncul lagi. Dia bertanya pada Taichi apakah dia menginginkan kekuatan. Taichi mengatakan kalau dia ingin kekuatan untuk melindungi teman-temannya. Suara itu berkata jika ini memang melanggar aturan dan akibatnya akan sangat menyakitkan seperti halnya kematian. Lalu suara itu memperkenalkan dirinya sebagai roh angin bernama Ariel. Sekarang kita melihat Taichi yang bangkit dan dikelilingi angin di seluruh tubuhnya. Kasim menjadi panik dan menyuruh Red Element untuk menyerang. Namun Taichi malah tertawa saat terkena serangan itu karena dia tidak terkena damage sedikit pun. Taichi sangat marah dengan Kasim dan ia pun menggunakan sihir angin untuk menghancurkan Red Element. Kasim dan Grammy lari dari sana. Taichi mencoba menghancurkan Kasim sekarang juga. Taichi ingat jika kekuatan ini akan sangat menyakitkan seperti kematian. Taichi dengan kesal menyerang Kasim hingga membuat tangannya terpotong. Kasim dan Grammy tahu kalau Taichi memiliki kekuatan seperti seorang monster. Namun ini akan menjadi menarik bagi mereka karena akan ada hal-hal menarik lagi ke depannya. Setelah seminggu berlalu, kita melihat Taichi yang terbangun di rumah Lemia. Saat itu Lemia masuk ke ruangan Taichi untuk memastikan keadaannya. Tetapi karena perut Taichi sudah keroncongan, akhirnya dia langsung menyiapkan makanan yang cukup banyak. Ketika Taichi selesai makan, Lemia mengatakan kalau Taichi sudah menghabiskan semua energi sihirnya dalam pertempuran terakhirnya. Lemia mengatakan jika Miura dan Rin membuat Taichi setelah dia tidak sadarkan diri selama 3 hari. Lalu Lemia bertanya pada Taichi tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan utara. Taichi menceritakan semuanya pada Lemia tentang bola darah yang dibawa Kasim. Lemia mengatakan jika itu adalah perjanjian merah tua. Sihir itu dianggap sebagai sihir terlarang karena mereka menggunakan darah monster dan juga manusia untuk bisa membuat kekuatan meningkat sangat pesat. Taichi mengatakan jika dia tidak bisa melawan monster yang memakan bola darah itu, dan dia berpikir kalau dia sudah berakhir saat itu. Namun Taichi mendengar suara yang memperkenalkan dirinya sebagai Ariel. Lemia yang mendengar itu pun seolah tidak mempercayainya. Lalu kita beralih ke tempat Kasim yang bertemu dengan bosnya. Pria yang menjadi bos Kasim itu bernama Lodora. Lodora akan memberikan pekerjaan baru untuk Kasim. Dia lalu berdiri dan berjalan ke arah Grammy. Dia merasa kalau Grammy masih terlalu naif dalam melakukan tugasnya. Jadinya dia menggunakan semacam sihir pada Grammy. Lalu ada semacam tanda laba-laba yang membuat Grammy langsung panik dan berkeringat. Lalu ada 2 anak kecil yang membuka pintu ruangan itu. Mereka mengajak Lodora untuk segera memulai festivalnya. Lodora meninggalkan satu kertas untuk festival itu di atas banyak tumpukan misi di sana. Lalu kita kembali ke tempat Taichi. Saat itu Taichi mengingat perkataan Lemia yang mengatakan jika dirinya adalah seorang pemanggil. Di dunia ini roh memiliki kedudukan yang sangat tinggi.
Bahkan kedudukan mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan ras naga. Jika memang benar Tai Chi bisa mendengar suara roh, maka dia bukan penyihir roh apalagi penyihir biasa. Dengan kata lain, Tai Chi adalah seorang pemanggil atau summoner roh yang bisa menggunakan roh itu sendiri dan menggunakan kekuatan sihirnya. Levelnya sangat berbeda jika dibandingkan dengan kekuatan penyihir biasa ataupun penyihir roh yang hanya meminjam kekuatan para roh itu. Beberapa saat kemudian, Tai Chi didatangi Almeida dan dia bertanya, apakah Rin dan Miura sudah kembali? Namun tampaknya mereka berdua belum kembali sejak pergi dari tadi pagi ya. Lalu Tai Chi memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar keluar untuk mencari mereka berdua. Lalu dia tanpa sengaja melihat dua pria yang sedang menggoda seorang gadis di gang. Tai Chi bergegas menghentikan mereka dan gadis itu bertindak seolah dia adalah kekasih Tai Chi. Lalu Tai Chi mengejar para pria yang berniat mengejarnya itu. Teman pria itu ketakutan dan langsung lari dari sana. Gadis itu berterima kasih pada Tai Chi karena sudah menyelamatkannya. Namun Tai Chi sadar jika gadis itu bisa mengatasi kedua pria tadi sendiri saja. Gadis itu pun mengatakan pada Tai Chi jika ini adalah pertemuan kedua mereka, karena dulu Tai Chi pernah memukulnya di bagian perut hingga pingsan. Saat itulah Tai Chi langsung sadar kalau gadis itu adalah ninja wanita yang dia tangkap waktu itu. Lalu gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Anastasia. Sepertinya Anastasia sudah bergabung dengan Serikat Petualang untuk menyelidiki masalah pasokan bahan-bahan yang dicuri sewaktu perjalanan. Anastasia sudah mendapatkan banyak informasi dan dia bersama dengan Tai Chi pergi mengacau di markas para pencuri. Mereka menghajar banyak orang di sana dan mencari orang yang menjadi dalang semua kejadian itu. Sampai akhirnya mereka berhasil sampai di ruangan utama. Di sana ternyata adalah ruangan tempat Kasim bertemu dengan bosnya tadi. Jadinya Tai Chi langsung melihat kertas yang diletakkan Lodora waktu itu. Di sisi lain, kita melihat Rin dan Miura menikmati kehidupan malam sambil berjalan di pasar kota. Saat itu Rin tampak khawatir dengan Tai Chi. Namun Miura meminta Rin untuk tenang dan untuk sekarang mereka harus fokus pada misi mereka. Seketika ada seorang musuh berjubah yang menyerang mereka dari belakang. Rin dan Miura melompat dan meminta semua orang di sana untuk segera menjauh dari tempat itu. Miura mengeluarkan pedangnya untuk melawan musuh berjubah itu. Rin menyiapkan sihir tornado, tetapi beberapa penyihir menyerangnya dari atap kota dengan sihir api. Jadinya Rin langsung pergi ke arah Miura untuk menggunakan sihir penghalang dan melindunginya. Pertarungan itu tidak diunggulkan karena mereka akan berhadapan dengan 4 orang. Namun seketika Grami datang ke sana dan dia langsung menjatuhkan Miura dengan pukulannya. Setelah itu dia membawa Miura pergi dari sana dan mengatakan jika ini sebenarnya bukanlah gayanya, tetapi bosnya meminta untuk melakukan ini dan dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Rin mencoba mengejar Grami, tetapi para musuh berjubah membuatnya sibuk sampai Grami benar-benar menghilang dari pandangannya. Sementara itu kita melihat Tai Chi dan Anastasia berjalan melalui terowongan yang dibuat oleh setir tanah. Kertas waktu itu ternyata memberitahu Tai Chi jika ada gerombolan 3000 goblin yang sudah ditingkatkan dengan bola darah. Mereka berjalan terus dan akhirnya menemukan sebuah pintu di ujung terowongan. Lalu kita melihat Tai Chi yang merasa sedikit sedih. Karena dari awal dia membawa Anastasia ke Serikat. Dia berharap Anastasia bisa memulai hidupnya lagi menjadi orang biasa dan tidak menjadi seperti ini. Mendengar perkataan itu, Anastasia tersenyum dan ia pun meminta Tai Chi memanggilnya Ana mulai sekarang. Kita kembali ke kota. Rin meledakkan para NPC berjubah itu dengan sihirnya. Namun seketika Grami muncul di belakangnya. Dia mengatakan jika Miura ada di menara kota dan akan dijadikan tumbal ritual perjanjian merah tua. Grami tidak terima mangsanya dibunuh oleh orang lain. Jadi dia meminta Rin untuk segera pergi dan berharap mereka bisa menang. Pada akhirnya Rin sampai di tempat Miura yang akan dijadikan tumbal hidup. Saat itu Rin sangat marah dengan mereka semua. Lalu dia menghempaskan seorang penyihir sampai pingsan. Dan dia mengunci para penyihir lain dengan sihir esnya.
Rin mendekati Miura dan dia menghancurkan lingkaran sihir ritual dan menyelamatkan Miura dari ikatan para penjahat itu. Seketika Lodora datang ke sana bersama dengan Kasim. Dia tahu kalau Grammy sudah mengacaukan rencana mereka. Namun dia tidak peduli dengan itu. Lodora mengatakan pada Rin dan juga Miura tentang pasukan monster yang akan menyerang kota. Kasim meminta mereka untuk tidak mengandalkan Taichi, karena dia saat ini sedang berada di panggung yang mereka buat. Lodora ingin melihat bagaimana mereka akan mengatasi masalah itu, karena pasukan monster yang datang ke sana sudah cukup untuk menghancurkan dan memusnahkan semua yang ada di kota itu. Sementara itu, kita melihat Taichi menyelamatkan Ana dari golem tanah dengan memblokir pukulannya. Dia berjanji pada Ana kalau dia akan melindunginya mulai sekarang. Lalu Taichi melompat ke depan dengan pukulan level 30 untuk menjatuhkan golem itu untuk selamanya. Setelah itu ada pintu terbuka dan mereka melihat ada dua gadis kecil berdiri di atas peternakan Red Goblin. Gadis-gadis itu memperkenalkan diri mereka sebagai Milo dan Melo. Mereka berkata jika merekalah yang sudah menciptakan golem tanah tadi. Sekarang mereka berdua juga akan melepaskan para goblin di kota, sehingga para monster itu dapat bermain dengan para penduduk kota. Para goblin ini diperintahkan untuk melakukan kekejaman seperti yang terjadi di anime Goblin Slayer. Taichi mengatakan kalau mereka juga bisa menjadi target para goblin. Namun mereka berdua mengatakan kalau mereka akan baik-baik saja selama memiliki bola kristal. Sementara itu, kita kembali ke tempat Rin dulu. Saat itu, dia melaporkan pada Master Serikat tentang serangan 3000 monster ke kota ini. Jadinya, Gerald memanggil semua petualang di kota untuk menyelamatkan kota dari serangan monster. Keadaan di sana tampak cukup sulit bagi mereka semua. Sampai akhirnya Lemia datang ke sana untuk bergabung mengalahkan para monster. Lalu kita melihat Taichi yang bertarung melawan para Red Goblin dengan kekuatan tinjunya. Dia bisa menghancurkan mereka semua dengan sangat mudah. Namun Taichi takut menghancurkan gua itu jika terlalu berlebihan menggunakan kekuatannya. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara Milo dan Melo berteriak karena bola kristalnya sudah rusak. Sekarang para goblin itu menyerang mereka juga yang pada akhirnya Taichi bergerak untuk menyelamatkan kedua anak itu. Namun seketika Taichi mendengar Ana yang terdesak oleh para goblin. Jadinya Taichi membawa kedua anak itu bertarung ke tempat Ana dan bertarung bersama di sana. Sekarang mereka bertarung dengan para goblin itu dan kita melihat Milo dan Melo menyesali tindakan mereka ini. Kita kembali ke Serikat Petualang. Di sana mereka berdiskusi dan Lemia akan menggunakan sihir alamnya untuk mengalahkan para monster di garis depan. Meskipun sihir itu akan menguras banyak energi sihirnya, namun dia tidak punya pilihan lain selain itu. Saat itulah Rin mengatakan kalau dia yang akan menggunakan sihir untuk menghapus para monster baris depan. Rin berniat untuk menggunakan sihir ledakan dengan menggabungkan sihir api, air, dan tanah untuk membuat ledakan. Mungkin mantra ini tampak seperti sihir letusan gunung berapi. Rin sedikit menjelaskan tentang pelajaran reaksi, di mana batu panas akan membuat air menguap di dalam panci. Dan jika mereka memaksa menutup panci itu, maka otomatis akan meledak. Jadi, pada keesokan harinya, ketika monster menyerang dinding kota, Rin mulai mengucapkan mantranya untuk membuat lubang besar di tanah. Dia menggunakan sihir tanah yang membuat sebagian besar monster jatuh ke dalam sana. Lalu dia mengisi lubang itu dengan sihir airnya. Terakhir dia menciptakan lubang panas di dalam air itu dan langsung menutupnya. Seketika sihir itu langsung meledak seolah kita melihat ledakan gunung berapi yang memusnahkan banyak monster sekaligus. Sihir itu membuat semua orang di sana terdiam karena tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, Lemia memuji Rin yang masih siap bertarung meski dia sudah kelelahan. Kita melihat Gerald memimpin para petualang kota untuk bertarung melawan para monster. Mereka membunuh banyak monster dalam pertarungan itu dengan kerjasama mereka yang hebat. Lalu kita melihat Lodora yang merasa senang karena bisa melihat penyihir daun jatuh di sana. Maksud Lodora ini adalah Lemia.
Miura membunuh banyak monster dengan kecepatan pedangnya yang luar biasa. Lalu Lemia menggunakan sihir api yang menembakkan para monster dengan sihirnya. Lodora tersenyum dan mengatakan jika hiburan sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Saat itu Ren dan Miura sudah kelelahan dan Lemia berniat untuk mengakhiri semuanya sekarang juga. Namun seketika ada pasukan monster baru berwarna merah. Gerald juga mendapatkan informasi monster itu dari bawahnya. Gerald bertanya-tanya siapa sebenarnya musuh yang mereka hadapi sekarang ini ya. Saat itu Gerald bertemu dengan Taichi yang sudah sampai di sana bersama Anna dan juga para gadis kecil itu. Taichi memberitahu Gerald tentang apa yang terjadi di bawah tanah dan bertanya tentang di mana Miura dan Rin berada. Di sisi lain kita melihat Miura dan Rin yang terkesan dengan kekuatan Lemia yang sudah memusnahkan sebagian monster. Tetapi mereka melihat ke arah para monster merah tua yang muncul di depan mereka saat ini ya. Lemia melihat pemandangan keji di sana. Karena menciptakan monster sebanyak itu pasti membutuhkan banyak darah makhluk hidup. Para bos monster di sana tidak mau bergerak dan menunggu para bawahannya menyerang dulu. Lemia meminta Rin dan Miura mengulur waktu selama 30 detik saja. Dia ingin merapal mantra yang kuat untuk menghabisi para monster di sana sekaligus. Miura dan Rin langsung maju dan menghancurkan para monster lemah itu dengan kekuatan besar mereka. Beberapa saat kemudian kita melihat Lemia yang menyelesaikan mantranya yang disebut Nafas Ratu Malam. Tetapi di saat mantra itu aktif, kita beralih kembali ke tempat Taichi yang memperkenalkan dua gadis yang menyebutkannya tadi. Di sana Anna sadar kalau dia hanya akan menghalangi saja jika ikut dengan Taichi. Jadinya Taichi meminta Anna untuk tinggal di sini dan menunggunya kembali. Sementara itu, kita melihat Lemia yang sudah memusnahkan para pasukan monster dengan sihir Nafas Ratu Malam. Sekarang hanya tinggal 3 bos monster yang tersisa. Mereka adalah ogre merah yang kekuatannya sudah dilipat gandakan. Rin dan Miura maju ke depan untuk berhadapan dengan para monster itu. Lemia meledakkan monster itu dengan api, namun Rin tampaknya sudah kehabisan energi dan ia pun tertunduk di depan monster ogre itu. Rin mengingat Taichi dan dia yakin jika Taichi akan datang menyelamatkan semua orang. Dia juga meminta maaf pada Taichi karena dia tidak bisa mengucapkan terima kasih karena sudah bersamanya selama ini. Saat itulah Taichi datang ke sana dan meminta Rin untuk mengatakan perasaannya nanti. Taichi muncul di depan Rin dan membuat Rin menangis terharu. Saat itu, Lemia dan Miura menghampiri Rin yang sedang terluka. Taichi mendorong Red Ogre dengan kekuatan fisiknya. Taichi meminta Lemia untuk menjaga Rin dan juga Miura. Taichi melemparkan monster itu ke tanah dan langsung menjatuhkan pukulan berat ke monster itu. Lalu dia berjalan kembali ke tempat para gadis untuk memeriksa kondisi mereka. Lalu dia bertanya pada Lemia tentang kondisinya sekarang, karena mungkin mereka masih harus menghadapi para monster yang ternyata masih terus berdatangan. Sepertinya Lemia sendiri sudah tidak yakin karena dia juga sudah menggunakan banyak kekuatannya. Lalu Taichi memperkenalkan Milo dan Melo pada mereka. Dia berkata kalau untuk sekarang mereka adalah rekan yang bisa diandalkan. Taichi meminta Lemia untuk menjaga bagian belakangnya agar dia bisa fokus menghadapi 3 Red Ogre di depan sana. Lemia meminta Taichi untuk tenang dan memintanya mengamuk sepuasnya mulai sekarang. Lalu Taichi maju untuk menantang para Red Ogre untuk bertarung lagi. Kita sedikit melihat Lodora yang mengatakan kalau semuanya berjalan sesuai yang diinginkan orang itu. Sepertinya Lodora sendiri juga cuma anak buah seseorang yang merancang semua masalah ini ya. Kita kembali ke camp dan kita melihat Anna yang merawat para prajurit yang terluka. Dia mendengar situasi garis depan yang memberitahukan jika Taichi sedang bertarung melawan 3 Red Ogre. Anna percaya pada Taichi karena dia adalah orang pertama yang memperlakukannya sebagai manusia dan bukan sebagai alat. Tetapi seketika ada orang berjubah yang menabrak Anna dan membuatnya terhipnotis. Anna berjalan ke medan perang tanpa sadar seperti halnya seorang boneka. Sementara itu Taichi berurusan dengan para ogre di situasi 3 lawan 1. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, Taichi berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka menggunakan kekuatannya yang gila.
Sampai akhirnya seluruh tanah tiba-tiba bergetar dan muncul kaki naga dari dalam tanah yang membunuh para ogre. Saat itu Lemia bertanya-tanya, kenapa bisa naga yang tidak pernah ikut campur urusan permukaan malah keluar dari sarangnya. Taichi mendekati para gadisnya dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah pertarungan mereka tadi sudah membangunkan naga yang tertidur di dalam tanah? Seketika sang naga emas yang dijuluki Twin Head Dragon muncul ke permukaan. Naga itu menyemburkan api ke langit dan menyebabkan langit menjadi cerah seketika. Ternyata semua ini adalah rencana bos Lodora yang sudah mengumpulkan semua bidaknya di medan perang itu. Taichi meminta Lemia dan yang lainnya untuk mengungsi ke kota dan menghindari skenario terburuk. Taichi mengatakan kalau dia yang akan menghadapi naga itu sendirian. Namun Rin juga meminta Miura untuk menjaga Milo dan Melo mulai sekarang. Dia maju ke depan bersama Taichi karena mereka sudah berjanji untuk bersama-sama mulai sekarang. Miura berjalan ke belakang bersama dengan yang lainnya. Dia berteriak pada Taichi dan Rin untuk kembali dengan selamat. Jadi dia meminta Rin untuk tetap tinggal di sana dan tidak perlu bertarung, karena dia pasti akan melindungi Rin jika dia dalam bahaya. Tetapi meskipun begitu, Taichi tetap berterima kasih pada Rin karena sudah mau tetap berada di sampingnya meskipun berada di bahaya yang tidak terduga. Lalu Taichi berlari ke depan untuk menghadapi naga itu. Dia memanggil Ariel namun tidak ada respon. Jadi dia meningkatkan kekuatannya menjadi level 100 untuk memulai pertarungan dengan sang naga emas. Naga itu memblokir serangan Taichi dengan cakarnya dan menyerang balik Taichi dengan ekornya. Melihat Taichi yang terhempas karena serangan naga, Rin mencoba mencari cara untuk menolong Taichi dengan sihirnya. Namun naga emas itu memperingatkan Rin untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya. Saat ini Taichi sudah kehilangan banyak energi karena serangan cambuk ekor naga yang sangat kuat. Dia berpikir bagaimana dia akan menghadapi monster sekuat itu. Saat itu Taichi baru sadar kalau Ana berjalan ke arahnya seperti boneka. Ana mencoba mengobati Taichi segera karena dia terluka cukup parah. Namun Taichi bertanya-tanya kenapa Ana bisa ada di sana. Ana menjadi bingung sendiri dan bertanya-tanya bagaimana bisa dia berada di sana. Tetapi naga tidak menunggu mereka berbicara. Sang naga langsung menyerang dengan bola apinya dan Ana mendorong Taichi untuk menghindar. Serangan itu menghancurkan perut Ana yang membuatnya sekarat sekarang. Ana berbaring di pangkuan Taichi dan meminta maaf padanya karena sudah membuatnya kerepotan. Ana berterima kasih pada Taichi karena sudah memperlakukannya sebagai manusia dan juga sebagai seorang wanita. Dia berharap jika dia bisa kembali hidup-hidup. Ana memohon agar Taichi mau menjadi temannya. Namun Ana sudah tidak bisa bertahan dan ia menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Kematian Ana ini membuat Taichi sangat marah dan dia tidak bisa menahan rasa sedihnya ditinggal Ana. Taichi memerintahkan Ariel untuk segera muncul dan menyerahkan kekuatannya sekarang. Saat itulah Taichi bertemu dengan Ariel di padang rumput yang luas. Ariel meminta maaf pada Taichi karena dia memang tidak diperbolehkan bertindak tanpa perintah. Untuk memanggil roh, Taichi harus memenuhi dua aturan perjanjian, yaitu Taichi harus memanggil roh dan memerintahnya. Lalu dia harus memiliki tekad yang kuat untuk menerima kekuatan roh itu sepenuhnya. Setelah mengetahui hal ini, Taichi meminta maaf karena sudah berteriak padanya tadi. Sebenarnya dari awal Taichi hanya takut apakah dia masih menjadi manusia jika dia memiliki kekuatan cheat seperti itu. Tetapi sekarang dia sudah membulatkan tekadnya. Dia teringat Ana dan memerintahkan Ariel untuk menyerahkan kekuatannya padanya. Ariel menundukkan kepalanya dan meminta masternya itu untuk memanggilnya Ari mulai sekarang. Lalu Taichi kembali ke dunia nyata dengan kekuatan barunya. Dia meminta Rin untuk merawat tubuh Ana karena dia adalah teman berharga baginya. Lalu dia langsung berjalan ke arah naga emas. Dia meminta Ari untuk menyelesaikannya dalam satu serangan. Sebelum bertarung lagi, Taichi bertanya tentang apa sebenarnya tujuan naga itu datang ke permukaan. Dia juga bertanya tentang apa yang harus dia lakukan agar naga itu mau mundur sekarang juga.
Naga itu akan menjawab semua pertanyaannya jika Taichi menunjukkan kekuatan sejatinya sekarang juga. Naga itu pun menggunakan nafas gabungan, sementara Taichi menggunakan sihir anginnya. Hasilnya, Taichi bisa mengalahkan naga itu dengan serangan angin yang kuat itu. Setelah itu, sang naga mengatakan, jika dia datang ke sana karena diminta oleh seorang individu. Individu itu akan terus membimbing Taichi mulai sekarang. Dia mengikuti perintah individu itu karena menurutnya rencananya dibutuhkan di dunia ini. Jika Taichi ingin melindungi orang-orang terdekatnya, dia harus menjadi lebih kuat mulai sekarang. Lalu kita melihat seorang wanita yang mungkin adalah individu yang dimaksud oleh naga emas. Setelah kota, wanita misterius itu akan menggunakan negara untuk membimbing Taichi lagi. Beberapa waktu setelah penyerangan monster, kota Aspire perlahan memperbaiki kota menjadi seperti semula. Lalu kita melihat Taichi yang mengunjungi makam Ana, dan dia meminta Ana untuk mengawasinya dari sana mulai sekarang. Hari-hari selanjutnya, kita melihat Taichi sedang berkumpul bersama Lemia dan yang lainnya. Di sana, Taichi memanggil Eari dan memperkenalkannya pada mereka bertiga. Ketika mereka sedang membicarakan Eari yang sangat imut, tiba-tiba mereka melihat ada kereta kerajaan yang datang dari ibu kota. Lemia sadar kalau lambang kereta itu membawa lambang kerajaan yang artinya itu adalah pesan dari sang raja. Lalu seorang gadis memperkenalkan dirinya sebagai Alcena Norman yang menjadi pengantar pesan kerajaan. Sena berkata kalau dia diperintahkan sang raja Gilmar untuk meminta bantuan pada mereka berempat. Jadinya mereka langsung naik ke kereta menuju ibu kota kerajaan. Ketika dalam perjalanan, Lemia meminta Sena untuk menjelaskan situasi kerajaan saat ini. Sena memberitahu mereka jika kerajaan ini telah diperintah oleh dua faksi yang berbeda. Yang satu adalah faksi yang mendukung Raja Gilmar, dan yang satunya lagi mendukung adik laki-lakinya yang bernama Dortaisheim. Raja Gilmar memperkuat posisinya saat ini melalui diplomasi dan hubungan baik dengan negara-negara lain. Sementara Dortaisheim menentang semua kebijakan Raja Gilmar. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengangkat senjata dan pemberontakan bisa terjadi kapan saja. Tentu saja Taichi dan Rin khawatir jika mereka ikut berperang, karena membunuh monster dan membunuh manusia adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Sampai akhirnya mereka tiba di ibu kota kerajaan. Di sana mereka melihat ibu kota yang sangat sepi seperti kota hantu. Semua orang di sana terkesan seolah bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Lemia bertanya pada Sena, apakah raja memberitahunya sesuatu tentang Taichi dan juga Rin. Namun Sena terkesan seperti menyembunyikan sesuatu tentang masalah ini. Seketika ada anak panah terbang ke arah Sena dan Taichi langsung menyelamatkan Sena dari serangan itu. Taichi dan yang lainnya berjalan ke dalam istana raja. Sena memperkenalkan para orang penting dari kerajaan termasuk putri kerajaan yang bernama Charlotte. Sesaat kemudian sang raja datang ke sana. Dia memuji kerja keras mereka melindungi kota Aspire dari serangan monster beberapa waktu yang lalu. Lemia meminta raja untuk melewatkan formalitas ini dan bertanya tentang apa yang dia inginkan. Perkataan ini pun membuat para petinggi kerajaan menjadi marah. Namun sang raja meminta para petinggi kerajaan itu untuk keluar sebentar. Saat itu Raja Gilmar dan Lemia berbicara santai dan sepertinya mereka adalah teman lama. Lemia berkata pada raja jika dia akan membantunya tetapi hanya jika dia menyetujui persyaratannya. Kalau raja menolak syarat itu, maka dia akan kembali ke kota bersama para muridnya sekarang juga. Saat itu Lemia meminta raja jujur. Apakah dia yang sudah memanggil Taichi dan Rin ke dunia ini? Sang raja mengakui kalau itu adalah perbuatannya dan ia pun meminta maaf dengan tulus. Namun Taichi tidak terima dan mengatakan kalau dia dan Rin sudah kehilangan hidup damai mereka dan sekarang raja memanggil mereka ke sini untuk membunuh orang. Raja Gilmar hanya bisa meminta maaf dan mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab penuh atas tindakannya itu. Setelah itu, Taichi dan Rin pergi ke kamar yang sudah disiapkan oleh kerajaan. Di sana, Taichi masih kesal karena mereka benar-benar dipanggil ke isekai untuk menyelesaikan pertengkaran saudara.
Saat itu ada seseorang yang mengetuk pintu kamar mereka. Sena datang dan memberitahu Taichi dan Rin kalau ada seseorang yang ingin berbicara dengan mereka berdua. Lalu sang putri muncul di sana dan langsung meminta maaf pada Taichi dan Rin. Dia berkata jujur kalau sebenarnya dialah yang sudah memanggil mereka berdua ke dunia ini. Putri mengatakan jika dia melakukan banyak penelitian sebelum membaca mantra pemanggilan. Tetapi ketika dia melakukan sihir pemanggilan itu, tiba-tiba ada pembunuh dari faksi musuh yang menyelinap masuk ke ruangannya. Jadinya mantra itu menjadi tidak stabil dan mengamuk. Sebenarnya sang putri hanya ingin memanggil Taichi saja karena dia yang memenuhi kriteria pemanggilan. Selain itu, amukan sihir membuat mereka diteleportasikan ke tempat acak dan membuat diri mereka dalam bahaya. Sang putri meminta maaf pada mereka berdua karena dia hanya bisa menggunakan sihir pemanggilan sekali seumur hidup. Dia terus meminta maaf dengan menundukkan kepalanya. Taichi dan Rin menyuruhnya untuk mengangkat kepalanya. Mereka juga memahami keinginan putri untuk menyelamatkan rakyatnya, karena mereka juga ingin melindungi teman-teman yang berharga bagi mereka di dunia ini. Beberapa saat setelahnya, Lemia datang ke sana dan meminta Taichi untuk segera keluar ke tempat latihan. Sesampainya di sana, Taichi diberi pedang asli untuk latihan bertarung dengan seseorang. Ternyata orang yang dimaksud adalah jenderal tertinggi kerajaan, yaitu Jenderal Sumela. Ternyata pertarungan ini diusulkan oleh Lemia agar petinggi kerajaan mempercayai kemampuan mereka. Sumela ingin melihat apakah Taichi benar-benar sekuat yang diharapkan sang raja. Taichi membuktikan dominasinya dengan menangkis semua serangan Sumela. Mereka terus beradu pedang hingga mematahkan pedang mereka. Jadinya mereka membuang senjata mereka masing-masing dan melanjutkan pertarungan dengan pertarungan tangan kosong. Taichi menggunakan penguatan fisiknya dan ia pun seketika berhasil menjatuhkan Sumela ke tanah. Sumela akhirnya mengaku kalah dan dia berbalik ke atas tubuh Taichi. Dia bertanya pada Taichi apakah dia mau menikahinya. Jika memang Taichi punya seseorang yang sudah dia sukai, maka Sumela mau menjadi selirnya saja. Taichi hanya bisa diam karena dia tidak tahu harus mengatakan apa. Keesokan paginya, kita melihat Taichi berjalan di sekitar kastil untuk mencari Rin. Dia melihat Rin yang sedang menyirami tanaman istana yang sudah kering. Lalu, Taichi mengajak Rin untuk datang ke tempat rapat karena Lemia ingin mereka bergabung juga. Di sisi lain, Dortaisheim dan para pasukannya sudah mengadakan pertemuan. Bangsawan Nilkan meminta Dortaisheim untuk segera menyiapkan pasukan dan merebut ibu kota kerajaan. Namun bangsawan lain yang bernama Markis meminta Dortaisheim untuk bergerak dengan hati-hati. Mereka berdua saling beradu mulut dan terus berbeda pendapat. Tetapi tampaknya Dortaisheim lebih setuju dengan Nilkan untuk melakukan serangan sekarang juga. Meskipun dia berharap dua anak petualang yang dibawa raja tidak menghalanginya. Saat itu Dortaisheim memberikan izin Nilkan untuk mengumpulkan pasukannya dan memimpin mereka ke ibu kota kerajaan. Esok harinya, pasukan Dortaisheim yang dipimpin Nilkan sudah bersiap untuk memulai perang. Mereka berjumlah 1.000 pasukan dan bersiap merebut ibu kota kerajaan. Taichi memanggil Eari untuk mengirimkan sihir peringatan ke arah pasukan musuh. Dia menggunakan mantra angin dan meledakkan tanah tepat di depan pasukan musuh. Dengan begitu, Taichi berharap pasukan musuh akan berhenti bergerak untuk sementara. Namun yang mengejutkan, pasukan musuh malah menggunakan sihir jarak jauh untuk menyerang benteng kerajaan. Para pasukan kerajaan yang terkejut tidak sempat membuat penghalang yang membuat mereka diporak-porandakan. Taichi menggunakan teropong sihir untuk melihat Nilkan dan pasukannya yang menggunakan cincin berwarna merah. Lemia sadar jika cincin itu adalah batu sihir yang bisa mengeluarkan sihir. Namun meskipun begitu, batu sihir itu menggunakan kehidupan penggunanya untuk melakukan serangan. Artinya jika energi kehidupan mereka sudah habis, maka mereka akan langsung mati seketika. Sumela dan Bella tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Karena biar bagaimanapun pasukan pemberontak juga bagian dari rakyat kerajaan. Mereka berdua tidak bisa membiarkan rakyat mereka mati tanpa tahu efek batu sihir yang mereka gunakan itu.
Lemia berkata kalau dia mungkin punya rencana dan ia pun meminta bantuan Rin. Eyari memasang penghalang angin untuk melindungi Rin yang sedang mempersiapkan sihir yang sangat besar. Miura juga melindungi Rin dengan pedangnya agar Rin fokus menciptakan sihir hujannya. Akhirnya Rin selesai merapal mantra khusus yang digabungkan dengan sihir pasukan kerajaan. Seketika hujan langsung turun di sana. Rin lalu menggunakan sihir petir untuk melumpuhkan mereka semua agar berhenti menggunakan batu sihir di tangan mereka. Saat itulah penasihat Dortestem yang selalu berada di sampingnya datang ke tempat itu. Dia mendatangi Nilkan dan memberitahunya kalau dia dan pasukannya sudah kalah. Seketika dia menusuk Nilkan dengan pedang di tangannya. Nilkan merasa terkhianati dan kata-kata terakhirnya adalah, "Jatuhlah ke neraka, Inimikus." Malamnya Taichi dan teman-temannya melakukan pesta setelah kemenangan perang hari ini. Lalu setelahnya Taichi menemui Rin dan berbincang dengannya di depan taman bunga waktu itu. Pagi berikutnya Rin membangunkan Taichi dengan suara lembut. Namun Taichi yang kebanyakan makan kemarin malah langsung muntah di depan Rin. Taichi meminta maaf padanya karena dia tidak bermaksud melakukan itu saat melihat wajah Rin. Lalu mereka didatangi oleh Lemia dan Miura. Mereka mengatakan kalau raja telah memanggil mereka semua ke istana kerajaan. Mereka berempat berjalan ke istana kerajaan dan bertemu dengan sang raja. Raja Gilmar mengatakan kalau putrinya berniat memberikan hadiah atas pencapaian mereka kemarin. Jadi mereka diminta untuk mengambil satu harta kerajaan. Lemia memilih cincin, Miura memilih belati. Rin memilih tongkat sihir, sementara Taichi mengambil katana yang entah kenapa ada di sana. Putri memberitahunya jika pedang itu ditempa oleh pengrajin di wilayah timur. Taichi memilih pedang itu karena katana adalah impian para pria. Selanjutnya, Taichi pergi ke kota untuk membeli obat sakit perut karena dari tadi dia belum sembuh. Lalu dia melihat orang-orang di kota yang menatapnya dengan kagum. Eyari mengatakan jika sekarang para warga kota hanya melihat Taichi saja dan tidak melihat dirinya. Saat itu ada beberapa anak berjalan ke arahnya dan memanggilnya kakak kuat dari medan perang. Mereka mengajak Taichi bersalaman, tetapi Taichi menyadari kehadiran seseorang di sana. Jadinya dia berjalan menjauh dan meminta orang itu keluar. Ternyata di sana ada Kastim yang datang menemui Taichi karena dia masih kesal setelah kalah darinya terakhir kali. Taichi bingung bagaimana tangan Kastim menjadi seperti itu. Kastim menjadi semakin kesal karena dia merasa terhina karena tangannya putus. Tetapi orang yang memotong tangannya bahkan tidak sadar apa yang sudah dia lakukan. Kastim menantang Taichi untuk berduel 1 lawan 1. Taichi meminta Kastim untuk pindah tempat karena di sana ada banyak warga yang sedang menonton. Lalu karena Kastim merasa tidak adil, ia pun meminta Taichi untuk mengikuti aturannya dengan membuat kekuatannya setara dengan dirinya. Kastim akan menggunakan alat sihir untuk membatasi kekuatan Taichi. Eyari berusaha menghentikan Taichi karena itu sangat mencurigakan. Namun Taichi terprovokasi ketika Kastim mengatakan kalau level usaha mereka berbeda jauh. Taichi pun menyetujui duel itu dan dia berhadapan dengan Kastim. Lalu pertarungan mereka dimulai. Taichi menggunakan serangan angin yang bisa dihindari dengan mudah oleh Kastim. Kastim menyerang balik dengan belatinya dan mereka beradu serangan. Kastim melompat ke belakang untuk menyerang Taichi dengan tembakan esnya. Taichi maju dan menjatuhkan belati Kastim. Mereka terus bertarung dan bertarung sampai keduanya sama-sama terluka parah. Taichi bertanya apakah mereka akan terus bertarung seperti ini sampai akhir. Kastim meminta Taichi untuk mengakhiri pertarungan sekarang juga. Dia langsung merapalkan mantra sihir air untuk menyerang Taichi. Taichi sebenarnya kebingungan bagaimana dia akan menghadapi sihir itu. Sampai akhirnya dia teringat perkataan Rin yang memintanya untuk fokus dulu. Saat itulah Taichi langsung menggunakan pedangnya untuk melakukan tebasan angin yang menghancurkan sihir Kastim. Dan seketika dia mengalahkan Kastim. Dengan ini pertarungan mereka sudah berakhir dan Kastim menerima kekalahannya saat itu. Tetapi Taichi tidak merasa dirinya menang karena dia punya keunggulan satu tangan. Lalu Eyari meminta Kastim untuk mengembalikan kekuatan sihir Taichi sekarang juga.
Kasim meminta mereka menghancurkan alat sihir pembatas itu untuk mengembalikan sihir Taichi. Namun seketika muncul aura gelap yang keluar dari alat sihir itu dan membentuk bayangan monster. Bayangan itu mulai mendekati Taichi yang sudah kehabisan energi. Saat itulah Gerami muncul dan menyelamatkan Taichi dari bayangan itu. Kasim menggunakan sihir esnya untuk mengalihkan perhatian bayangan monster itu. Dia meminta mereka semua untuk segera menghancurkan alat sihirnya. Namun setelah Gerami menghancurkan alat sihir itu, bayangan monster tetap tidak mau hilang. Kasim bertanya-tanya apakah ini semua juga bagian dari rencana bosnya. Saat itulah kekuatan Taichi sudah kembali normal. Dia mengatakan kalau dia akan menghancurkan monster itu dengan sekali serangan. Sekarang dia bisa melakukannya karena kekuatan cheat-nya sudah kembali. Taichi bekerjasama dengan Eari untuk menyerang bayangan itu hingga musnah selamanya. Setelah itu, Taichi memberikan ramuan penyembuh pada Kasim. Namun Gerami menyuruhnya berhenti karena itu akan menghancurkan harga diri Kasim lebih jauh. Sebelumnya, Kasim hanya berpikir kalau perbedaan Taichi dengan dirinya hanyalah masalah bakat. Tetapi sekarang dia mengakui kalau Taichi juga menjadi kuat karena kerja keras. Gerami memberitahu Taichi jika Kasim menghormati orang yang bekerja keras. Seketika bel kota mulai berbunyi dan membuat seluruh rakyat kerajaan menjadi panik. Ternyata bel itu menandakan dimulainya perang pasukan kerajaan dan pasukan pemberontakan. Hari berikutnya, Dortaseim berdiri di depan para pasukannya. Dia bertanya pada Inimicus apakah mereka punya kesempatan menang. Inimicus meminta tuannya untuk tenang karena semua persiapan sudah selesai. Di sisi lain, Raja Gilmar meningkatkan moral pasukannya dengan pidatonya. Dia meminta mereka untuk mengukir jalan menuju kemenangan untuk kedamaian kerajaan. Mereka harus menghukum para pasukan pemberontak yang memilih berperang dan merusak kedamaian negeri ini. Akhirnya perang dimulai. Sumela memimpin para pasukannya untuk maju ke depan. Lalu kita melihat orang-orang saling beradu pedang dan mantra sihir untuk saling membunuh satu sama lain. Rin mendominasi pertarungan dengan sihirnya. Miura juga mengalahkan banyak pasukan musuh dengan kecepatan pedangnya. Lalu Lemia mengalahkan lawan-lawannya dengan menggunakan mantra dari cincin sihir barunya. Tetapi mereka bertiga bertemu dengan musuh-musuh yang sudah disiapkan. Rin berhadapan dengan petualang peringkat A yang bernama Susora. Dia adalah kesatria kelas berat yang kepribadiannya mirip sekali dengan Gerami. Lalu kita melihat Rin yang berhadapan dengan Marquis. Dia seperti bangsawan sombong yang menyukai kecantikan seperti Miura. Namun Miura mengacungkan pedangnya dan dia tidak ragu untuk menyerangnya. Kini kita melihat Lemia yang melumpuhkan para prajurit musuh yang sudah dikalahkannya. Namun seketika ada seorang penyihir yang membekukan tangan Lemia. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Mistopholos. Mistopholos sangat yakin bisa mengalahkan Lemia yang dikenal sangat kuat sebagai penyihir daun jatuh. Kita beralih ke tempat Taichi yang ternyata berada di tenda musuh. Dia sudah mengalahkan banyak prajurit penjaga hingga sampai di tempat Dortaseim. Saat itu dia berniat berbicara dengan Dortaseim untuk mengakhiri peperangan. Dortaseim bersedia untuk berbicara dengan Taichi. Lalu Taichi langsung memberikan perjanjian perdamaian sebagai perwakilan Raja Gilmar. Yang mana dalam perjanjian itu, Raja berjanji akan mengampuni nyawa Dortaseim dan para pendukungnya jika mereka mau menyerah dan menarik para pasukan sekarang juga. Mendengar itu, Dortaseim masih terdiam. Sementara Inimicus menggunakan sihir hitam pada para pasukan yang tergeletak. Kita beralih ke medan pertempuran. Ternyata Lemia sudah berhasil melumpuhkan Mistopholos. Lalu ia pun langsung mengakhirinya dengan menggunakan sihir api. Sementara itu, Miura melihat ledakan tanda berakhirnya pertarungan Lemia. Ia pun menggunakan teknik terkuatnya untuk mengakhiri pertarungan dengan Marquis. Miura langsung menyerang dengan pedangnya hingga berhasil membunuh Marquis. Kembali ke tempat Taichi yang sedang berbincang di tenda musuh. Dortaseim sudah memutuskan untuk menolak penawaran yang diberikan oleh Taichi. Karena dia menganggap kalau ada waktunya manusia yang memiliki kekuatan besar harus meraih sesuatu yang besar pula, meski dengan pengorbanan sekalipun. Sehingga dengan kata lain, Dortaseim tidak berniat untuk mundur sama sekali.
Sesaat setelah itu, Eari menyadari adanya sihir yang aneh. Saat itulah Inimicus langsung tertawa dan mengatakan kalau dia telah memasang sihir hitam pengendali pikiran di seluruh medan perang, yang mana sihir hitam itu akan membuat para pasukan menjadi mengamuk dan tidak kenal rasa sakit, sehingga mereka akan terus bertarung sampai tubuhnya hancur. Lalu terungkaplah sosok Inimicus yang sebenarnya, yang mana dia diperintahkan oleh tuannya untuk menciptakan peperangan di kerajaan, serta memaksa Taichi untuk berpartisipasi dalam perang itu. Taichi pun teringat tentang pertarungan melawan Twin Head Dragon, di mana saat itu Twin Head Dragon memberikan peringatan pada Taichi mengenai adanya seorang individu yang akan terus membimbingnya. Setelah itu diperlihatkan Inimicus yang mulai memerintahkan para prajurit pengamuknya untuk menyerang dan melahap seluruh negeri. Lalu seketika Inimicus langsung memulai perubahannya untuk menjadi monster. Perang ini mengingatkan Lemia tentang perang Rhapsody berdarah di masa lalu. Dulu juga ada kejadian di mana prajurit hilang kendali seperti ini juga. Perang itu dianggap sebagai sejarah paling kelam, karena prajurit yang hilang kendali membunuh para warga sipil. Hasilnya seluruh kota musnah dan jumlah korban mencapai 700.000 nyawa. Sekarang kita tahu kalau penyebab perang di masa lalu itu adalah sihir terlarang, yaitu pengendali pikiran. Sekarang Taichi tahu jika perang ini sendiri adalah salah satu bimbingan dari individu yang disebut oleh Naga Emas. Dia merasa bertanggung jawab dan ingin membunuh semua prajurit di sana, agar tragedi berdarah di masa lalu tidak terulang lagi. Namun Eari menghentikan waktu dan mengatakan ya sebenarnya pada Taichi. Dia selama ini membohongi Taichi. Sebenarnya dia takut dengan kekuatan Taichi yang terlalu kuat. Jika dia memberikan semua kekuatan yang dia miliki, dia takut Taichi menjadi tidak terkendali. Jadi wujudnya saat ini hanyalah wujudnya sementara saja. Kini dia sudah membulatkan tekadnya untuk menunjukkan seluruh kekuatannya pada Taichi. Eari memberitahukan nama aslinya pada Taichi dan berkata, "Panggillah aku Master." Taichi terdiam dan langsung memeluk Rin yang tiba di sana. Saat itu Taichi berkata pada Rin kalau tugasnya sebagai manusia sudah selesai. Taichi pun memanggil nama asli Eari. "Datanglah dan patuhi aku, Elementar Sylphid." Seketika muncul roh angin super kuat yang menghapus sihir terlarang Inimicus. Semua orang kembali sadar dan melihat kelahiran sejati sang summoner. Taichi bertemu dengan Sylphid dalam wujud aslinya. Mulai sekarang Taichi akan memanggilnya Sylphie. Sylphie sendiri adalah salah satu dari 4 roh suci agung. Sekarang Taichi akan bertarung dengan Inimicus yang menjadi dalang perang ini. Dia telah berubah menjadi monster bersayap dengan aura kegelapan di sekelilingnya. Taichi berhadapan dengan Inimicus dan bertanya tentang apa tujuannya dan siapa beliau yang dia maksud. Inimicus hanya mengatakan kalau Taichi dipanggil ke sini hanya karena dia dipilih oleh beliau. Suatu saat nanti dunia ini akan mengalami kekacauan, di mana kegelapan dan cahaya saling bertumpang tindih. Saat itulah beliau akan datang dan menjadi penyelamat dunia. Karena itulah Taichi dipilih dan dibimbing untuk menjadi kuat dan menjadi pedang beliau di hari kehancuran itu. Taichi marah karena dia bukan alat siapapun. Dia mengejar Inimicus sampai babak belur dan mengempaskannya ke tanah. Taichi sudah mengucapkan selamat tinggal dengan kehidupannya sebagai manusia. Sekarang dia akan menjadi kuat demi dirinya sendiri dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Taichi menggunakan sihir anginnya untuk menghabisi Inimicus. Inimicus berkata, "Saya Inimicus sudah menyelesaikan tugas, Nyonya Sedo." Setelah mengatakan itu, Inimicus mati tanpa jejak sedikit pun. Setelah perang ini, kedamaian sudah terpancar di wajah para rakyat kerajaan. Taichi dan teman-temannya dianugerahi pangkat khusus yang hanya dipanggil ketika kerajaan diambang kehancuran. Selain itu, Dortesheim juga dieksekusi oleh Raja Gilmar karena menjadi pemimpin pemberontakan. Entah kenapa Lodora ada di sana dan sangat dipercaya di kerajaan ini ya. Sekarang Taichi dan teman-temannya pergi dari kerajaan. Mereka berpamitan dengan sang putri yang berjanji kalau dia akan mencari cara untuk mengembalikan mereka berdua ke bumi suatu saat nanti.
Taichi saat ini ada di kereta bersama teman-temannya. Taichi sebenarnya masih bingung dengan kekacauan yang dikatakan oleh Inimicus. Namun Taichi meyakini satu hal, kekuatan cheat-nya itu akan dia gunakan untuk bertahan hidup dan melindungi teman-teman yang berharga dalam hidupnya. Anime ini pun tamat dan terima kasih.